Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau adalah Allah kami. Engkau selalu mengasihi kami. Maka kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami memuji dan menyembah Engkau pada saat ini, sebab Engkau senantiasa menyertai kami dalam hidup. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon kepadamu. Urapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan harian kami. Inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil suci menurut Lukas bab 14 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya, serta menyuruhnya pulang. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar, meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Salah satu aturan dalam hukum Taurat adalah tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Inilah yang dihidupi oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka berpikir bahwa dengan menaati aturan-aturan demikian, mereka akan memperoleh keselamatan. Padahal tidak demikian menurut Yesus. Benar bahwa ada aturan yang mengikat manusia untuk tidak bekerja. Tetapi mestinya aturan itu membantu manusia untuk hidup seperti yang dibuat oleh Yesus pada hari Sabat itu. Ketika ia mengunjungi salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ, ada seorang yang sakit busung air berdiri di hadapan Yesus. Dan hal yang menarik yaitu Yesus berbelas kasih kepadanya. Yesus berbela rasa kepadanya. Yesus menunjukkan cintanya kepada orang sakit itu. Lalu ia bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Mereka tidak menjawabnya. Lalu Yesus menyembuhkan orang itu dengan cara memegang tangan si sakit itu, dan ia sembuh dari sakitnya. Lalu Yesus menyuruh ia pergi atau pulang.
Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat melihat bahwa Yesus telah menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka marah kepada Yesus. Lalu Yesus katakan kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menariknya keluar, meskipun pada hari Sabat?" Mereka semua diam, tidak bisa membantah Yesus lagi. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, tindakan menyembuhkan orang sesungguhnya merupakan tindakan cinta kepada sesama, lebih-lebih yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus itu sendiri. Maka mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita untuk berbelas kasih, untuk berbela rasa kepada orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan kita. Kita mesti mengasah hati kita ini untuk peka dengan situasi yang ada di sekitar kita. Kita bisa lihat pengalaman Yesus sendiri. Orang yang sakit busung air itu tidak berbicara. Dia hanya diam dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus langsung memegang tangannya dan menyembuhkannya. Ini pelajaran yang bagus bagi kita, supaya ketika kita melihat orang yang sakit, misalnya orang yang lapar, orang yang haus, orang yang tidak punya pakaian dan lain sebagainya, kita mesti mudah berbelas kasih kepada mereka. Lalu bukan hanya sebatas berkata-kata, tetapi langsung membantu orang-orang tersebut, sehingga orang-orang itu sungguh-sungguh mengalami kasih dari Allah melalui kehadiran kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita mohon kepada Allah Bapa untuk mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita, agar kita sanggup menunjukkan cinta kita kepada Tuhan melalui sesama yang hidup bersama kita di dunia ini. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sertailah kami dengan Roh Kudus, agar kami mudah berbelas kasih kepada sesama, menunjukkan cintamu kepada orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan kasih sayang. Semoga dari hari ke hari kami dapat melaksanakan perintah-Mu ini di dalam kehidupan harian kami. Ya Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.